Jadi ini krepekannya dulu. Ini abang taruh di sini, kelihatan nggak kalau dari situ? Ya nggak kelihatan. Maju aja sini aja udah. Halo, selamat siang. Kenalin aku, namanya Erva. Ini video YouTube pertama aku di sini. Bukan konten aneh-aneh sih, cuman aku mau sharing aja tentang pengalaman-pengalaman aku program bayi tabung. Kenapa aku bilang pengalaman-pengalaman aku? Karena aku memang udah ngelakuin 2 kali ini. Kebetulan program yang kedua ini masih dalam tahap program, jadi memang belum selesai, cuman lagi break seperti itu. Jadi di sini yang melatar belakangi aku membuat video ini tuh salah satunya agar momen ini terdokumentasi. Jadi bukan apa-apa sih, karena memang aku salah satunya pengen cerita sama teman-teman yang mungkin memiliki persoalan atau keluhan ataupun sama-sama pejuang 2 garis gitu. Mungkin banyak sih yang sudah aku lakuin, dari program hamil biasa, terus dari macam-macam pijat, obat-obat, terus sekarang ini aku udah memutuskan kembali untuk program bayi tabung. Karena kalau untuk kenapa-kenapanya aku memutuskan untuk program, jadi banyak poin-poin yang ngebuat aku untuk mutusin program bayi tabung. Pada saat aku memilih bayi tabung yang pertama dulu, memang dari vonis dokter dibilangnya aku susah untuk memiliki keturunan dengan cara normal. Makanya aku memutuskan, aku konsultasi sama keluarga, sama suami, sama kedua orang tuaku, sama kedua orang tua suami. Waktu itu mensupport semua, jadi aku mau lanjut ke program bayi tabung yang pertama. Nah di saat itu tuh sebenarnya alhamdulillah berjalan mulus ya, walaupun tetap ada rasa dakdikdukder ketika setiap hari harus suntik, setiap hari harus konsultasi ketemu dokter, itu pasti ada perasaan deg-degan dan sebagainya. Cuman alhamdulillahnya pada saat program yang pertama kemarin aku dikaruniai seorang anak bernama Ibra kemarin. Cuman memang sama Allah aku belum dikasih kesempatan buat ngerawat Kak Ibra. Nah pada usia 6 bulan waktu masih di kandungan sih Kak Ibra itu terjadi ketuban pecah dini, merembes gitu istilahnya, aku lupa namanya istilahnya. Jadi kayak ada perembesan gitu yang ngebuat Kak Ibra harus terpaksa dilahirin di usia belum cukup, jadi 6 bulan kurang berapa hari gitu. Setelah lahir, karena mungkin secara fisik sih udah komplit ya, tapi dari paru-paru ataupun dari apa itu belum kuat, jadi baru 1 atau 2 jam gitu Kak Ibranya meninggal. Lalu setelah 2 tahun dari itu, kan 2019 ya, sekitar 2 tahun dari itu sekarang ini, tepatnya tanggal 5 Januari kemarin aku mulai program lagi. Karena kemarin juga sebelumnya sudah pernah sih aku ada ingat-ingat sedikit ya yang dulu, tapi kalau yang sekarang aku masih fresh ya istilahnya, karena memang masih dalam tahap program ya. Jadi kemarin tuh di awalnya itu aku telepon ke rumah sakit yang aku datangin itu, telepon tanya persyaratan apakah ada yang berubah atau enggak. Ternyata karena sekarang lagi musim corona, aku disuruh bawa surat rapid test yang antibody aja sih, nggak perlu yang antigen. Aku disuruh bawa surat rapid test, aku sama suami, karena program utama kan harus berdua kan. Aku sama suami disuruh bawa, lalu disuruh datang di haid hari kedua atau hari ketiga. Karena pada saat tanggal 5 kemarin Januari itu hari apa ya? Hari Selasa ya. Hari Selasa aku datang ke sana karena aku belum sempat izin kantor juga sih, jadinya aku baru bisa datang ke sana hari Selasa besoknya. Jadi hari Selasa tuh hari ketiga aku haid. Nah setelah aku datang pertama, karena yang pertama jam 7 pagi datang. Setelah aku datang, aku ke security-nya,
nanyain, dikasih nomor antrian itu nomor kedatangan. Setelah itu baru dipersilakan masuk. Setelah masuk dipanggil sama perawatnya di sana atau susternya di sana, panggil keperluannya untuk apa ditanyain, dicari rekam medis yang dulu karena dulu aku juga programnya di sana. Terus setelah itu aku nunggu untuk diambil darahnya aku. Jadi karena mau ketemu dokter itu wajib membawa surat rapid test karena aku belum bisa nunjukin itu, jadi aku rapid di sana. Nah setelah itu aku ngantri, setelah diambil darah aku nunggu sekitar 2-3 jam. Setelah 2-3 jam aku dikasih nomor antrian buat datang ke ruangannya dokter. Waktu dipanggil di situ, karena aku ada rekam medis yang dulu ya, jadi tanya-tanya sih kenapa dulu bayinya dulu gimana gitu kan. Ya aku jelasin setahu aku, sama aku bilang, dok aku mau program bayi tabung lagi. Terus ya udah aku disuruh tes hormon ya, tes screening suami sama screening istri. Jadi di screening ini tadi biayanya lumayan sih karena hampir semua hormon aku, terus suami juga di itu. Cuman karena dari kemarin yang pertama itu sudah komplit ya, di kayak tokso, rubella, hormon-hormon yang lain itu udah yang update ini ya cuman beberapa hormon, jadi nggak semuanya diperiksa lagi. Nah dari situ hasilnya baru muncul lagi sekitar 2 jam dari aku konsultasi ke dokter. Setelah diambil darah yang pertama tadi buat tes rapid sama dites hormon, aku disuruh nunggu buat USG, dicek rahim aku, dicek bla bla bla. Sudah habis itu aku disuruh pulang, nanti kembali lagi jam sekitar 4:30 atau jam 5. Jadi balik lagi ke situ buat ketemu dokter lagi untuk konsultasi. Setelah ngebaca rapot aku tadi, aku gimana sih bisa lanjut apa harus pengobatan terlebih dahulu. Nah setelah itu aku kan datang lagi nih, aku datang sorenya, datang lagi ngantri lagi. Habis ngantri ketemu dokter lagi. Nah di situ dokter bilang agak susah sih, tapi dengan kondisiku yang kayak gitu tuh dinilai kalau di bayi tabung tuh yang aku tahu paham ya, itu selain hormon estradiol itu ada AMH. Itu tuh apa sih gitu ya, estradiol mungkin yang belum banyak tahu karena sehampir berapa hari sekali tuh aku dites estradiolnya. Kalau untuk AMH itu di awal aja. Kalau AMH itu lebih cenderung nanti coba aku tulisin ya, mungkin lebih detailnya untuk ngejelasin apa sih estradiol sama AMH-nya. Karena itu berperan penting untuk ngebaca reproduksi kita itu seperti apa. Dari situ kita juga bisa dilihat tingkat kesuburan seorang wanita, itu juga bisa dilihat dari situ, salah satunya ya. Lalu setelah itu aku dikasih tahu siklusnya. Jadi tanggal 5, di mana abang siklusnya? Ayo cepat. Jadi ini krepekannya dulu. Ini abang taruh di sini, kelihatan nggak kalau dari situ? Ya nggak kelihatan. Maju aja sini aja udah. Di sini. Jadi matanya ke sini. Nggak apa-apa. Jadi dari dokter itu dibikinin kayak gini nih, kelihatan nggak? Ini tulisan dokternya ya, bagus ya, masih bisa kebaca gitu maksudnya. Di sini tuh aku udah disimulasiin ya, namanya simulasi itu bisa jadi meleset atau bisa maju bisa mundur ya. Jadi dari simulasinya ketika aku kedatangan tanggal 5 itu hari ketiga, habis itu tanggal 6, 7, 8, 9 aku dikasih ampul suntik. Jadi ampul suntiknya itu duh jatuh. Nah, ambil suntiknya kayak gini. Jadi dibawain suntik macam-macam sih, cuman yang sisa ini tinggal jarumnya yang belum kepake, sama beberapa ampul kecil-kecil udah tak buang karena tinggal bungkusnya doang.
Itu totalnya aku 4 ampul setiap kali suntik. Yang nyuntik siapa? Nyuntik suamiku sendiri, karena kemarin diajarin caranya nyuntik. Sebenarnya gampang, cuman karena memang rata-rata orang kan basically-nya bukan dari kesehatan, jadi agak takut-takut gimana gitu kalau mau nyuntik. Nah, setelah aku, kenapa sih dikasih 4 ampul? Oh ya, karena ya memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi buat kalian yang ada harapan atau pengen bayi tabung, bisa jadi beda, karena case aku tuh udah termasuk berat dengan dikasih 4 ampul. Karena rata-rata tuh cuma dikasih 1 ampul, 2 ampul, 1,5 ampul. Jadi tergantung kondisi masing-masing wanita. Gitu, gengs. Lalu, apa lagi ya? Tanggal 9-nya aku datang lagi ke sana. Tanggal 9 aku datang ke sana, USG sama ekstradiol hormon dicek. Setelah itu ketemu dokter, sore ketemu dokter lagi, dicek. Habis itu pulang lagi tanggal 10, 11, 12, 13. Kebetulan memang di tanggal 12 aku disuruh datang lagi, disuruh cek USG estradiol lagi dengan hasil yang seperti apa pada tanggal 12 itu. Dan dianggapnya sudah matang karena kebetulan sel telurku cuma 1. Kemarin sebenarnya munculnya ada 4, cuman yang bisa keambil itu cuma 1. Jadi aku harus survive dengan 1% atau 1 kemungkinan biar jadi programku, biar bisa berhasil. Aku juga minta doanya ya. Di tanggal 14, jadi setelah tanggal 9 tadi, tanggal 13 aku datang. Di tanggal 14, iya bener ya, 14 ya. Ya, aku tuh ada pengambilan sel telur. Jadi sel telur yang udah dirasa udah cukup matang tadi diambil. Lalu kebetulan punya suami juga diambil, dijadiin embrio, ditemuin gitu, jadi 1 tabung ditemuin. Nah, di tanggal 19-nya, bukan ding, tanggal 16. Di tanggal 16 itu aku disuruh cek dulu USG, karena waktu diambil embrioku itu, waktu diambil sel telurku itu dicek rahimku nggak terlalu bagus. Jadi kondisinya nggak tahu karena apa, infeksi lah atau mungkin hormonku yang unik ya, jadi mempengaruhi rahimku. Karena dulu yang pertama nggak pakai, jadi setelah diambil langsung ditanam beberapa hari kemudian. Kalau yang ini nggak tahu, aku disuruh cek dulu USG, di USG cek rahim. Jadi kalau dokter aku tuh ngejelasinnya, di rahim aku tuh seharusnya ketika di USG tuh rata gitu, dan ketebalannya harus minimal berapa atau maksimal berapa. Nah itu tuh dari hasil USG-nya aja, rahim aku tuh ada kayak grafik gitu, nggak tahu grafik atau mungkin tingkat kerataannya tuh nggak rata. Jadi kalau seandainya itu dipaksa ditanam, kemungkinan besar luruh katanya dokter, jadi nggak berhasil. Makanya dikasih tau kayak gitu ya, gimana ya, sedih sih, sedih banget, karena nggak sesuai ekspektasi sama nggak sesuai dengan rencana aku. Balik lagi, semuanya udah aku serahin sama Allah. Aku ngobrol sama suami, ngobrol sama keluarga di rumah, cari solusi ini gimana, karena akan menambah biaya lagi ketika itu harus di freeze, harus dibekuin dulu, jadi harus nunggu. Karena sel telur aku cuma 1, jadi kalau dicoba-coba dimasukin sama dokter juga nggak berani, karena program di awalnya aja udah jungkir balik gitulah istilahnya. Akhirnya sama dokter aku disaranin buat rehab gitu, bukan rehab sih, istirahat dulu sekitar 2 period hamil, 2 period haid. 2 period haid. Jadi setelah 2 periode haid aku baru boleh disuruh ke sana lagi untuk ngecek dulu rahim. Jadi kurang lebih prosesnya tahapan aku baru sampai situ. Dan akhirnya aku balik deh, kan kebetulan aku programnya di Surabaya dan aku bukan orang Surabaya, jadi aku harus, yang tadinya sudah ngekos, yang tadinya sudah nginep bayar sebulan, ternyata harus aku batalin. Ya insya Allah pasti ini yang terbaik. Dan aku juga
minta doa buat temen-temen, sama kasih support aja sih buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman sama kayak aku, yang sampai kebetulan sih usia pernikahanku udah 7 tahun, mau mencoba program bayi tabung tapi bingung ataupun mungkin masih gerambiang gitu, gerambiang apa ya, masih meraba gimana sih programnya, bisa nggak sih izin dari kantor. Oh ya, kebetulan aku cuma 1 minggu ya izinnya kemarin, baru 1 minggu, jadi pakai cuti dulu. Terus semangat sih buat kamu yang pengen program, karena masalahku ini anggap aja yang case yang udah berat, jadi bisa jadi kamu tuh mudah, karena beberapa kenalan aku yang ikut program juga malah dia dapat bayi kembar seperti itu. Jadi setiap orang kesulitannya pasti berbeda-beda, tapi aku yakin kalau tekad sama doa sih, pasti siapin mental sama duit. Jadi buat kalian yang pengen program bayi tabung, semangat, bismillah aja, dan pasrahin semua sama Allah. Jangan lupa berdoa terus, karena semua keajaiban tuh bukan dokter yang ngelakuin, tapi Allah yang ngelakuin. Gitu aja. Nanti untuk spesifikasi atau detail biaya-biayanya mungkin aku share di next video ya. Gitu aja sharing dari aku. Terima kasih sudah ngedengerin, sudah mau jadi teman curhat aku. Terima kasih. Assalamualaikum gengs.